30 Desember 2013. Kami memulai perjalanan menuju Desa Tanjung Medang, Rupat Utara. Kami berangkat menuju Rupat dengan menggunakan Roro paling pagi. Tidak terasa, perjalanan tersebut cepat berlalu karena kami menghabiskan waktunya dengan bercengkrama dan bersanda gurau. Namun perjalanan kami di Rupat masih panjang karena kami masih berada di Rupat Selatan, sedangkan tujuan kami adalah Rupat Utara. Kami pun memulai perjalanan panjang kami dengan perasaan senang, hingga kami mendapatkan cukup banyak hambatan yang memperpanjang waktu perjalanan kami. Meskipun begitu, perjalanan yang telah memakan waktu selama 9 jam yang telah kami lalui pun terbayar dengan keindahan pantai Desa Tanjung Medang, Rupat Utara. Rasa penat selama di perjalanan tadi pun seakan hilang terbawa ombak pantai yang berarus tenang. Esokan harinya, kami pun bergegas melakukan tujuan utama kami, yaitu mencari beberapa narasumber yang telah kami pilih untuk diwawancarai tentang arsitektur rumah tinggal di sekitar pesisir. Setelah kami melakukan survei di sekitar pesisir, kami menemukan rumah tinggal pertama yang kami cari. Namun, saat kami ingin mewawancarai pemilik rumah, ia merasa keberatan untuk diliput, karena ia mengira kami adalah anggota badan legislatif yang berjanji akan memberi bantuan kepadanya, karena ia sudah pernah dikecewakan oleh badan legislatif tersebut. Namun setelah kami jelaskan maksud dan tujuan kami, barulah ia bersedia untuk diwawancarai. Pak Syukur, sang pemilik rumah, menceritakan proses berdiri serta keadaan rumahnya saat ini. Bapak yang bangun dengan dirinya sendiri. Bangun sendiri? Seperti apa tuh? Apakah ada perlu penggalian fondasi atau fondasi tak ada loh, ini pakai tacak-tacak gitu aja. Kayu-kayu. Kalau batu ya fondasi ya. Kalau kayu pacak-pacak itu aja. Itu pertama kalinya itu motivasinya itu kan seperti ini kan buat sendiri. Dinding buat sendiri daripada dulu lah. Ya. Mantap, kita penting kan. Terus kondisinya kalau sehari-hari ada hujan atau ini kan dekat sama laut nih, ada nggak efek dari angin sama cuaca ini? Ada. Kalau hujan apa terasa sejuk apa kan dingin. Apalagi lubang-lubang lantas tuh. Kalau agak papen kan lantas lubangnya, kalau ini kan jarang. Sistem kenyamanannya tuh gimana Pak? Bapak ada nyaman? Tak ada. Memang masih di bawah standar kualitas nyaman. Itu. Terus kalau hujan masuk air Pak? Masuk Ke rumah. Terus pertama kali itu buat rumahnya seperti itu kenapa? Apakah ada emang biaya gitu mungkin? Kalau membuatnya Iya. Biaya lah. Ya emang keterbatasan biaya. Terus sekarang nih kedepannya nih harapan Bapak rumah dari Bapak dan rumah-rumah di sekitar ini baiknya rumah itu seperti apa nih? Gimana harapannya ke depannya? Kalau ke depannya belum tahu lagi. Makannya susah kayak gitu kan. Mencari makannya susah. Pondasi terbuat dari kayu yang menancap langsung ke tanah dengan tinggi sekitar 40 cm. Lantai dibuat tanggung agar terhindar dari gangguan hewan yang ada di sekitar. Atap terbuat dari daun rumbia dan dinding rumah terbuat dari anyaman bambu, menciptakan celah-celah yang membuat air hujan dan angin laut masuk ke dalam rumah, sehingga di dalam rumah terasa dingin dan membuat penghuni rumah merasa kurang nyaman. Mewawancarai Pak Syukur, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah tinggal yang kedua. Rumah Pak Hasan pun menjadi pilihan kami. Sambil wawancara, kami juga mengawati rumah Pak Hasan.
tinggal di sini sudah berapa lama? Sudah hampir puluhan tahun dah. Oh, emang dah orang asli sini. Orang sini ya. Oh, iya. Terus ini rumahnya tegaknya kapan nih Pak? Emang udah lama tegak? Sudah lama tuh. Udah lama tegaknya. Dulu proses berdirinya nih seperti apa nih? Dulu Pak, ini Nah, fondasinya itu kan ada nih, itu hanya batu yang diletak. batu letak gitu. Terus disesuaikan sama rumah. Rumah. Iya. Terus ini kalau kan ini berada di apa nih Pak? Di daerah pesisir di pantai. Kalau ada angin kencang, atau cuaca buruk, hujan, itu gimana di rumah? Itu kadang angin turun kena basah, Masuk hujan masuk hujan. masuk hujan ke rumah. Hujan. Terus kalau pernah banjir tak Pak? Enggak pernah. Pernah banjir. Terus kalau panas gimana Pak? Panas, ada panas, ada dingin juga rumah. Nah, di rumah tuh Panas. kan kalau Kalau banyak panas angin. panas, kalau ada di dingin dingin. Nah kalau di rumah kan banyak di sini banyak angin tuh Pak. Ah. Sirkulasi udaranya gitu jadi kayak rumah tuh tak terlalu panas. Iya, udara Tidak terlalu panas lah. Tidak terlalu panas. Kurang. Efek Ah, angin. angin. Bukaannya tuh kan jendela. Dengan Buka jendela. itu aja nih yang dapat saya cerita. Iya. Tak ada lagi. Lucu. Setelah selesai mewawancarai Pak Hasan, kami pun melanjutkan survei kami untuk mencari rumah yang sudah bergaya modern. Akhirnya, kami menemukan sebuah rumah yang kami maksud. Pemilik rumah tersebut adalah Bu Suhaida. Nama ibu siapa Bu? Ibu Suhaida. Umurnya udah berapa? 31. Di sini tinggal sama suami, udah berkeluarga gitu. Anaknya berapa? 2. Terus suami ibu misalnya mata pencarian PNS. Tinggal di sini sudah berapa lama? Yang suami orang sini. Oh jadi emang dari emang Kalau orang. kami bukan, Oh kami bersuami. gitu. Oke. Nah sekarang kami mau nanya nih tentang bangunan ini. Rumah ini kenapa nih? Kan semua nih semuanya tradisional nih, masih panggung kayu dan ini kan rumahnya udah batu, udah pakai kaca. Itu motivasinya seperti apa gitu? Untuk apa gitu? Oh, memang udah direncanakan tahu anak-anak. Rumahnya yang permanen. Fungsinya kan satu lagi ini ada homestay nih, ada penginapan. Homestay. Emang rencananya emang buat untuk penginapan Enggak, juga. sebelum awalnya dulu enggak, rencana homestay ini kan baru ini tahun. Baru karena udah terlihat ada pengunjung gitu. Ada potensi wisata sini kan. Iya. Makanya gitu. Terus untuk kenyamanannya ini Bu, gimana nih? Tahan nggak terhadap cuaca yang di daerah pesisir nih? Kami dari lahir di sini ya tahan. Iya. Udah biasa. Rumahnya ini bangun kapan Bu? Atau sebelumnya ini ada renovasi atau Enggak. emang baru bangun? Nah, baru bangun. Udah berapa lama nih Bu? 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun. Apa? Kalau ada cuaca nih hujan lah. Kan kalau di pesisir kan cuacanya Angin, beda gitu iya. kan. Terasa sampai ke dalam atau mengganggu atau malah nyaman gitu. Kalau apa kami kan ventilasi kan tertutup, jadi nggak masuk sampai ke dalam. Dalam tuh gimana? Nah, Ada atau di dalam menggunakan apa? Fasilitas AC gitu enggak enggak? kesini. Iya. Listriknya baru belum sebulan lagi siang malam listriknya. Oh gitu. Belum sebulan. Apa nih? Kan di sini bisa dibilang rumah-rumah gimana ya? Ya, kenapa rumah ibu ini tidak menyesuaikan, tidak dibuat panggung gitu? Atau emang ini emang ingin sendiri? Oh iya, tapi sekarang kan udah modern kan, mungkin mau panggung lagi. Jadi karena ini kan banyak buat rumah panggung. Jadi menurut ibu kalau misalnya nggak buat rumah panggung pun nggak masalah gitu. Nggak masalah sebab kalau bikin rumah panggung agak susah, bahan kayu. Oh, tuh, jadi buat kayu juga mengaruh. Susah. Sini bikin batu bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Nah, batu blok itu kan batu itu batu blok bata blok. Pasirnya ambil. Tolong pijit. Rumah Bu Suhaida memakai ventilasi yang ditutupi dengan kaca.
Hal itu dilakukan untuk mencegah angin laut langsung masuk ke dalam rumah. Dinding rumah Bu Suhaida sudah memakai material bata. Lantainya pun tidak panggung karena ia ingin mengikuti perkembangan zaman. Dan menurutnya, rumah panggung itu terkesan tradisional dan tidak modern. Tujuan Bu Suhaida membuat rumah bergaya modern bukan semata-mata untuk keinginannya saja, namun juga demi masa depan anak-anaknya. Setelah melihat Pantai Rupat yang memiliki potensi untuk menjadi objek wisata, Bu Suhaida pun berinisiatif menambah fungsi rumah tinggalnya menjadi homestay untuk para wisatawan. Sahabat dan kawan sejati, aku di sini, aku tak sendiri untuk menggapai angan-angan yang ku cari. Aku di sini dan ku tak sendiri, dan berlari kencang sekencang-kencangnya untuk merangkai mimpi cinta dan harapan. Berlari kencang sekencang-kencangnya, kobarkan semangat untuk jadi yang pertama. Berlari kencang sekencang-kencangnya, jadi sang juara.